Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat pengunjung malam salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa di masjid ini, Masjid Ar-Rayyan, dalam rangka melaksanakan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita semuanya. Salawat dan salam disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, pada pengikut-pengikut beliau, dan kepada kaum muslimin yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama beliau di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, insyaallah pada malam hari ini tema yang diberikan oleh takmir masjid adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amalan-amalan di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung, yang sangat mulia. Di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak sekali ibadah-ibadah yang memiliki nilai yang sangat besar. Ibadah yang pada bulan-bulan sebelumnya selain Ramadan memiliki nilai yang mungkin tidak sebesar sekarang ini. Tapi di Ramadan Allah melipat gandakan semua amalan, baik itu amalan wajib maupun amalan sunnah. Sehingga di Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, bulan untuk mendidik kita, mendidik spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang hamba di 11 bulan sebelumnya mungkin dia jauh dari Allah, mungkin dia tidak terlalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sediakan satu bulan khusus ini untuk bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk dalam pembahasan amalan-amalan apa saja yang harus dilakukan untuk supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita pahami tentang apa sih taqarrub ilallah, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara bahasa disebut dengan al-qurb, artinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara bahasa dari kata qaruba yaqrabu qurbanan, maka kegiatan Idul Qurban diambil dari kata ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan indah sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu ayat yang di tengah-tengah perintah puasa itu sendiri, yaitu ayat 196. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib artinya dekat. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, fa inni qarib, maka sungguh aku sangat dekat dengan mereka. Ayat ini sengaja Allah letakkan di tengah-tengah ayat tentang puasa, memberikan gambaran kepada kita bahwa di Ramadan Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan permohonan hamba apabila dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli, dengan syarat dia harus memenuhi
permintaan Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan keberuntungan. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini, keindahan balaghahnya. Di sini Allah menggunakan kata wa idza sa'alaka ibadi. Allah tidak memanggil manusia secara umum, bukan annas, manusia, bukan orang-orang secara umum, tapi Allah bilang ibadi, hamba-hambaku. Panggilan yang sangat lembut dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang setiap hari melaksanakan puasa Ramadan. Dan uniknya ayat ini, kalau pada saat Allah memberikan pernyataan atau jawaban terhadap jawaban suatu persoalan, pasti Allah menyuruh Rasulullah untuk menyampaikan jawaban itu. Contohnya Allah mengatakan yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang apa itu harta rampasan perang. Qulil anfal lillahi war rasul. Katakan wahai Muhammad, itu milik Allah dan Rasul. Allah pasti nyuruh Nabi untuk menyampaikan jawabannya. Contoh lain, wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada tentang ahillah, hilal, bulan. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakan itu adalah tanda bagi manusia, wahai Muhammad, sampaikan itu tanda bagi manusia. Atau juga Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada tentang khamar dan judi. Qul, katakanlah, ismuhuma kabir wa manafi'u linnas. Di dalamnya banyak sekali mudarat, tapi ada sebagian manfaat buat manusia. Tapi pada saat Allah menyatakan wa idza sa'alaka ibadi, Allah enggak suruh Rasulullah menyampaikan jawabannya. Allah langsung jawab, fa inni qarib, aku dekat. Artinya bahwa kedekatan Allah kepada hambanya tanpa perantara, tanpa harus melalui sesuatu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa langsung beribadah kepada Allah, meminta langsung kepada Allah tanpa melalui perantara. Dan para ulama mengatakan di antara salah satu hikmahnya adalah pada saat Allah memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang bertuju kepada makhluk, Allah suruh Rasulullah memberikan jawaban. Tapi kalau bertuju kepada dirinya, kepada zat Allah, Allah yang langsung memberikan jawaban. Artinya bahwa kedekatan Allah kepada hamba-hambanya dah sangat dekat sekali. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada kalian daripada urat leher kalian sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedekatan seorang hamba kepada Allah, kedekatan ini akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan di sana kedekatan secara ilmu, kedekatan secara rahmatnya. Maka siapa saja yang beribadah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan, maka dia pasti akan mendapatkan predikat sebagai hamba yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk supaya kedekatan kita kepada Allah itu menjadi kedekatan yang khusus. Ada kebersamaan Allah itu ada dua, al-ma'iyah al-khassah, al-ma'iyah al-'ammah. Kebersamaan Allah dengan kedekatan Allah dengan makhluknya secara umum dan secara khusus. Nah, khusus ini bagi orang-orang yang tertentu saja, yang apabila dia melaksanakan perintah Allah secara benar, maka Allah akan memberikan kedekatan itu kepada mereka. Yang pertama tentunya adalah ibadah puasa. Tentunya adalah ibadah puasa. Hari ini kita sudah sampai di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir.
Tentunya 20 malam dan 20 hari sebelumnya kita sudah banyak melaksanakan ibadah. Akan tetapi ibadah puasa ini harus kita jadikan sebagai ibadah yang benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ibadah puasa ibadah yang istimewa. Tidak ada yang tahu kalau kita sedang berpuasa. Kalau orang sholat, kelihatan dia sholat, dia bisa pura-pura sholat. Kalau orang baca Quran, kelihatan dia baca Quran. Orang sedekah, kelihatan dia bersedekah. Kalau puasa, tidak ada yang tahu dia sedang puasa. Ibadah yang sangat rahasia. Ini menandakan bahwa ibadah ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan seorang hamba yang berpuasa dengan Allah adalah kedekatan yang sangat intim antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melaksanakan puasa dengan sesuai dengan syariat agama yang benar, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah puasa kita ini akan memberikan dampak yang besar. Di antaranya kita berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Kecuali puasa. Artinya semua anak Adam amalannya itu sudah ada listnya, sudah ada hitung-hitungannya. Seperti kita masuk perusahaan kerja, sudah ada gajinya. Selesai kerja, kamu masuk kerja, kontrakmu sekian, selesai bulan dapat gaji sekian. Itu ilustrasi sederhananya. Illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa itu kata Allah, Allah yang akan membalasnya. Maka Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada kesempatan, kita niatkan sekali lagi, harus diperbaharui niat kita itu. Karena setiap hari mesti berubah niat. Awalnya semangat puasa, 2 hari, 3 hari sudah mulai kendor. Niatnya memang ada, tapi sudah turun kualitasnya. Maka harus terus diperbaharui, supaya ikhlas kepada Allah, supaya kita mendapatkan sesuatu yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Artinya Allah memberikan balasan yang kita tidak tahu hitungannya seperti apa. Tapi pasti Sang Maha Kuasa memberikan balasan sesuai dengan kekuasaannya. Tidak mungkin Allah kasih sesuatu yang ecek-ecek. Karena kedudukan Allah sangat mulia, pasti diberikan juga balasan yang lebih mulia seperti itu. Itu yang pertama, puasa. Yang kedua, baca Quran. Sudah berapa kali khatam? Ada yang sudah 2 kali, 3 kali. Usahakan 1 Ramadan minimal 1 kali khatam. Maksimal berapa kali? Terserah berapa kali. Imam Syafi'i 60 kali selama Ramadan. Itu salah satu cara untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan itu bulannya Al-Qur'an. Yang ketiga adalah berdoa. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Seseorang dikatakan dekat sama sesuatu kalau dia punya hajat sama sesuatu tersebut. Kalau kita dikatakan dekat sama Allah, pasti kita setiap hari minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengatakan saya dekat sama Allah tapi enggak pernah berdoa kepada Allah, maka dia belum dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak kenal Allah. Dia enggak kenal siapa itu Allah. Sehingga dia jarang minta sama Allah. Padahal akhir-akhir Ramadan ini kita dianjurkan sekarang untuk berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diucapkan terus setiap saat, khususnya sepertiga malam,
khususnya pada saat sahur, banyak azan wal iqamah, pada saat azan dan iqamah, berdoa kepada Allah, minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan kita dekat sama Allah. Karena kalau kita tidak minta kepada Allah, Allah marah sama hamba-hambanya yang tidak minta kepadanya. Allah itu sangat suka diminta oleh manusia. Beda dengan manusia, sekali kita minta dikasih, 2 kali 3 kali sudah nggak senang sama kita. Ini orang kok minta-minta terus. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Justru kalau tidak diminta, marah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sering-sering kita minta sama Allah, Allah senang. Karena hambanya membutuhkannya, menandakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan berdoa kepada Allah. Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Di antara tanda Allah mengabulkan doa adalah Allah menyuruh kita, menggerakkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir adalah i'tikaf. I'tikaf sebulan terakhir menandakan bahwa kita benar-benar dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita melepaskan dunia kita menuju kepada Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful 'ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi itu 10 hari terakhir mesti i'tikaf di masjid. Di riwayat lain 30 hari full Rasulullah pernah i'tikaf di masjid. Kita juga sama, menandakan kita dekat sama Allah, berarti kita harus i'tikaf. I'tikaf datang beneran i'tikaf, salat, ngaji, baca Quran, zikir, bukan pindah rumah, pindah tidur di sini, atau datang masih sibuk dengan pekerjaan duniawianya. Ini merusak i'tikaf itu sendiri. Benar-benar kita melepaskan dunia, khusus berduaan sama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada hal yang urgent di rumah, istri butuh di rumah, ada sesuatu yang terjadi di rumah yang harus kita hadir. Tapi kalau itu tidak ada, fokus cuma 10 hari di antara 365 hari, Allah cuma butuh 10 hari bagi kita untuk i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Tatkala kita puas dengan ikhlas, baca Quran dengan baik dan benar, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan i'tikaf di Ramadan terakhir ini dengan niat tulus karena Allah, insyaallah kita akan selalu dekat. Dan kalau sudah dekat dengan Allah, apa saja yang kita inginkan pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita minta, yang tidak kita minta pun Allah pasti kasih. Iya kan? Setiap hari kita gak pernah minta makan dan minum, tapi setiap hari Allah kasih makan, Allah kasih minum, Allah kasih tidur, Allah kasih kebahagiaan. Gak pernah kita minta, apalagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya mendapatkan barakah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan lulus dari Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wasikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.